Oke, selamat malam, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi di sini aku akan menjelaskan pengolahan data seismik refraksi. Oke, sebelumnya bentar dulu aku cek audio aku dulu, sebentar dulu. Oke, audionya udah oke. Jadi di sini pertama-tama aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami selaku asisten eksplorasi seismik ingin meminta maaf jika kami ada salah kata atau perbuatan. Oke, pada pengolahan data seismik refraksi pada kali ini kita membutuhkan software EasyRefract, yang dimana software EasyRefract ini digunakan untuk mengolah data seismik refraksi untuk menjadi penampang atau gambar gambar permukaan gitu loh. Nah, pada praktikum kali ini kita mau menggunakan data yang sudah di-up oleh asisten di drive kalian masing-masing. Di drive praktikan eksplorasi seismik. Oke, pertama-tama kalian buka dulu software EasyRefract. Itu terserah kalian mau buka di mana. Nah, angka yang kedua adalah di sini nih, data input. Nah, data input ini bertujuan untuk memasukkan data yang telah kalian download tadi atau data pengolahan kalian, data akuisisi lah, lebih tepatnya data akuisisi seismik refraksi. Nah, habis itu input formasi itu mengenai geometri dengan cara mengatur jumlah geopon. Nah, di sini kan ada geopon position nih. Nah, tapi kalau di sini kan ini kita lihat nih, number of geoponsnya itu masih 24. Kalian lihat 24, terus first geoponnya di A2 karena di nol itu nggak pakai, dan geopon spasinya itu 2 tuh. Nah, kalau kalian klik ini jangan klik OK dulu. Kalian klik dulu yang tanda muter ini. Nah, ketika sudah muncul tanda seperti ini atau X-nya, X itu kan jarak kan. Nah, X-nya itu ada di 2 meter 4 sampai 48. Kalian klik OK baru. Nah, oke, ketika tadi telah klik OK, pasti di sini dia akan masuk di position of geopon. Jadi posisi geopon kedua ke berapa nanti kalian akan lihat gitu loh. Nah, sebelum menginput trace seismiknya, kalian perlu dulu menambahkan shot. Jadi shotnya ini kalau 24 source itu 26 source ya kan. Kita menggunakan spasi ini 50 meter. Nah, diingat-ingat spasinya, jarak jarak lintasannya itu spasi. Jarak lintasannya itu 50 meter. Jadi dari 0 sampai 50 meter. Nah, dari 0 itu kita nggak ada geoponnya, tapi dimulai dari meter kedua sampai meter ke 48. Lu mas kenapa nggak sampai meter 50? Karena 50 itu nanti ada di source 26 itu gitu. Begitu kira-kira. Nah, tujuannya shot 26 shot itu akan kalian lihat nanti ketika pengolahan ini berjalan gitu. Nah, sebelum kalian import trace itu, kalian juga perlu tambahin ini. Nah, fungsinya ini buat apa, Mas? Fungsinya ini buat nambahin shot. Jadi kan kita udah ngomong 1 sampai 26 kan. Kita ada 26 shot. Nah, tapi setiap menambahkan ini, itu kalian perlu cek source positionnya. Kalau di shot 1 kan tadi kan 0 kan, kita mulai dari 0, dari 0 kan. Nah, kalau shot 2 itu kita mulai dari di 2 meter gitu loh. Pokoknya sampai 26 source sampai 48 meter di sininya. Ini shot 3 berarti berapa? 4 meter. Di meter keempat lah lebih tepatnya gitu. Nah, begitu. Sampai ke 26 shot. Nah, aku udah nambahin sebanyak 26 shot di sini. Sampai 20 sampai meter kan 48 meter kan tuh. Jadi kalau misalkan kalian belum nambahin sampai 26 shot, itu di travel time curve-nya itu dia nggak sampai 48. Pasti dia sampai angka terakhir yang kalian tulis source position-nya begitu. Jadi penambahan shot ini sangat diperlukan soalnya nanti ketika kalian menginput trace pertama,
Ini biar nanti sejajar itu, biar nanti bukan sejajar, sih, lebih tepatnya biar akurat lah, lebih akurat gitu. Itu kira-kira. Nah, di sini kan udah aku input contoh yang pertama itu pakai di shot pertama itu. Nah, cara import trace-nya gimana, Mas? Kalian ada ini nih, ada import trace kan yang folder ini kan. Kalian klik. Nah, aku kebetulan nyimpen di sini si refrag. Nah, kalau nggak ada kayak gini, karena dia pengaturan file itu seqy, bukan sec2 atau seg2 atau dat. Tapi kalian pilih file seqy. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, kalian pilih sesuai dengan, misalkan nih, aku di short satu, berarti aku kemungkinan di source satu gitu loh. Tinggal klik seperti itu aja. Nah, kalau udah muncul, pasti dia langsung muncul seperti ini. Dan muncul uh, trace trace seismik yang terekam oleh 24 geofone. Tuh. Nah, di sini kan aku udah nyoba nih di nol kan, nol. Nah, trace kita lihat. Nah, kalau mau gedein, di sini kan ada zoom time atau persen. Tapi kalau kalian mau picking first break seperti ini juga nggak masalah. Tapi lebih akurat lagi, kalian tambahin zoom time-nya. Nah, zoom time ini bertujuan untuk kita melihat trace seismik itu dalam uh, zoom atau kedak, bukan zoom sih, lebih tepatnya tuh kita perjelas lah, kita lebarin, lebih tepat, lebih lebih gampangnya tuh kita lebarin sampai menurut kalian ini bisa di picking first break gitu. Terserah mau sampai 2000, 1000, sampai pun berapapun nggak, terserah kalian itu. Nah, kalau aku nyoba di 1000. Kalian tapi kalau misalkan mau di 1500 juga nggak masalah, di 500 pun juga nggak masalah. Nah, aku contohin ini picking first break ya. Nah, picking first break atau first break itu adalah gelombang yang terekam pertama kali oleh receiver. Catat itu ya, first break atau gelombang yang terekam pertama kali oleh receiver. Nah, di sini ada berbagai mazhab dalam picking ini. Ada dalam berbagai macam pandangan dan sudut pandang yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Jadi untuk picking first break ini kalian contohin ini, aku contohin ini. Set. Nah, kalau di sini di geofone yang kedua atau meter keempat ini kan pasti kan di sini kan. Pas ini juga di sini, yang meter ketiga sini, sini kan. Nah, itu terserah kalian mau ngepicking di situ atau mau ngepicking secara tren. Nah, tapi kalau aku pribadi itu ngepickingnya secara tren, bukan secara gambar tren seismic trend seperti ini gitu. Itu terserah kalian mau ngepickingnya. Misalkan Mas, aku nggak setuju Mas, aku mau yang paling deket dulu sini. Soalnya zoom timeku 2000, jadi aku lebih tahu di sini tuh yang lebih terekam pertama kali. Monggo, itu sangat sangat dipersilakan. Itu tidak ada, itu mungkin bisa jadi bahan diskusi yang menarik gitu. Nah, ada juga yang picking seperti ini, rapat-rapat seperti ini. Itu. Nah, ketika kalian sudah picking, pasti di sini akan muncul nih di selection-nya atau di kalian milih picking itu di millisecond ke berapa. Itu ada tuh, meter second ke berapa gitu. Nah, aku kalau aku akan mengikuti dia secara tren, bukan secara seismik ya. Bukan secara trace ya ini. Karena zoomku cuma mentok sampai 1000 gitu. Nanti kalian kalau misalkan, Mas, aku mau picking secara ini juga nggak masalah. Picking secara apa namanya, pick and trough lah. Kalau dalam IDS tuh pick and trough. Seismik juga harusnya kalian sudah diajari pick and trough. Jadi kalau pick itu yang ke kanan, kalau trough tuh yang ke kiri gitu. Oke, aku picking dulu. eh, set- set. Nah, usahain picking first pick kalian tuh harus selalu konsisten. Nah, kalau di menurut kalian kan di sini kan di geopon ke meter 40 tuh berarti 22. Nah, ke geopon 22 ini dia kan rata gini kan, jelek kan. Tapi kalau menurutku ini harusnya dibikin secara tren gitu. Jadi seperti ini. Ini terserah ya, picking kalian terserah berbagi pandangan
Monggo silakan lontarkan imajinasi kalian terserah. Nah, kalau udah seperti ini, coba kita mundurin di 500 mungkin ya, 500. Oke, jadinya seperti ini. Padahal dia pick and trade dia berada di bawah banget tuh. Ya kan, pick trade dia di bawah. Harusnya kan dia kalau menurut menurut apa ya, bukan menurut data sih, menurut teori itu harusnya kan yang pickingnya tuh harus selalu begini kan, tok 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 gitu kan, harus sesuai dengan tren, apa yang lebih tepatnya, lihat gelombangnya lah, lihat peak and trough-nya lah. Tapi kalau di sini aku mengikuti tren aja gitu. Nah, kalau di sini sudah selesai nih, kalian cek travel time curve-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, hasil akan lebih bagus. Kenapa aku tadi ngepick secara tren seperti ini? Karena dia akan mempengaruhi di grafik travel time curve-nya. Travel time curve itu apa sih, Mas? Uh, travel time curve itu adalah pickingan kalian tuh atau kecepatan gelombang seismik terhadap posisi waktunya. Jadi sini kan ada waktu, ada posisi. Jadi ketika dia di source 0 atau di source pos 1, dia akan mengikuti tren gitu loh. Nah, ini yang namanya picking secara tren gitu. Tapi namun kalau pickingnya secara pick and trough, aku nggak namanya pick and trough method aja lah, biar lebih gampang nyebutnya. Itu dia pasti akan berubah gitu, akan mencang 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 mencong seperti itu. Nah, kalian lakuin sebanyak 26 shot itu. Begitu. Balik lagi setelah sudah picking first break semuanya ya. Nah, di sini aku juga sebelum lanjut kalian juga, di sini aku juga nyentuhin dua dua shot gitu lah. Nah, di sini dia kan bagus kan seperti ini kan trennya kan tuh. Garis travel time curve-nya dia dari shot satu, ini yang shot satu, ini yang shot dua. Nah, kalian tuh bisa geser gitu loh. Nah, bisa geser gini. Nah, kalau ada tanda kuning seperti itu sangat nggak mungkin. Soalnya dia kurvanya kalian ini kan apa? Ada series ini kan. Nih ada tuh kurva yang bawah ini nih, yang kuning ini harusnya itu dia mendekati sana. Oh, kalau misalkan kalian terlalu banyak geser, dia akan seperti ini, ada tanda kuning. Nah, tanda kuning seperti ini sangat perlu dihindarkan. Tapi kalau misalkan kalian sudah muncul seperti ini, gambar apa kayak kotakannya ini dia nggak kuning, itu berarti nggak masalah. Itu. Nah, oke, di sini aku udah picking semua shotnya itu, udah picking itu semuanya, udah aku picking sampai 26, sorry sampai di sini aku sebagai contoh sebagai sampai 13 aja dulu ya. Nah, kalau udah kelar semua nih kan akan seperti ini, dia akan gerumpul seperti ini nih. Nah, habis itu kalian calculate preserve time travel time curve. Nah, kalau kayak gini dia biasanya udah nih. Kalau udah tanda biru ini dia udah bersilangan, ini berarti dia udah. Kenapa harus bersilangan? Karena dia akan menggambarkan dua lapisan gitu loh. Jadi dia akan yang ini yang di sini tuh gabungan dari lapisan untuk lapisan yang atas, lapisan satu, dan yang bawah sini dia akan menggambarkan untuk lapisan yang kedua. Itu berarti tandanya kalian sudah travel time curve gitu. Dan nah, setelah kalian udah calculate preserve time travel curve-nya, dia akan muncul velocity function-nya seperti ini. Dia akan penggambaran secara lapisan di sini nggak terlalu terlihat. Kenapa? Karena dia cuma berdasarkan fungsi waktu, berdasarkan fungsi kecepatan saja. Jadi dia tidak terlalu menggambarkan. Nah, tapi kalau misalkan kalian ini juga bisa menjadi patokan kalian sudah benar atau belum, karena jika velocity functionnya itu dia belum berbentuk seperti trapesium, itu berarti belum. Karena di sini kan ada berbagai banyak tren kan. Dia kan tren ke atas. Ada dia trennya kan dari kiri ke kanan tuh, dari misalkan di sini dia selalu ke sana gitu. Gitu. Kenapa? Nah, di sini juga bisa menjadi penjelasan juga. Di source satu atau di shot satu ini dia banyak dari penggambaran dari sini sampai sini. Karena dia source-nya berada di sini. Kita naik ke shot yang kedua. Shot yang kedua tuh dia ada di sini. Yang di sini dia tidak terbaca.
Tapi di sini dia juga tidak terbaca yang pinggir sininya. Begitu. Jadi semakin uh, tinggi nomor shotnya itu dia akan menggambarkan semakin tinggi menggambarkan lapisan tersebut begitu. Nah, di sini ada time depth function. Nah, di sini juga terlihat nih. Kalau di sini baru terlihat function atau fungsi dari waktu dan kedalaman. Nah, kalau seismik itu kan dalam domain waktu. Jadi distance itu kedalamannya itu bertujuan untuk menggambarkan ya kedalaman lapisan kalian gitu. Dan si time ini menggambarkan gelombang seismik terhadap kedalaman tersebut. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah morfologi refraktors atau penggambaran lapisan yang terekam oleh gelombang seismik kalian. Jadi dia terdapat dua lapisan di sini. Kalau nggak salah ini dia aluvial yang ini kalau aku ya pribadi sini kalau berdasarkan ini kalian cari velocity-nya dari 360,87. Dia tuh batuan apa sih atau litologi batuan apa sih? Nah, di sini 1.000 dia sebagai apa sih? Kalau nggak salah di pengolahanku ini aku nebaknya ini 360 itu soil, 1.000 itu dia alluvial kalau nggak clay. Begitu. Oke, sekian dari praktikum kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.